Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman salih dan salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya teman-teman. Dan pandemi ini menjadikan kita lebih dekat, lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pastinya. Oke, kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun untuk memulainya, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang siapa itu Rasul dan apa tugasnya, dan menyebutkan nama-nama Nabi. Ya, Ustazah akan mengulang sedikit. Ada berapa nama-nama Nabi yang wajib kita ketahui? Iya, benar banget, ada 25 Nabi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Apakah yang dimaksud dengan Ulul Azmi? Teman-teman salih dan salihah, yang dimaksud dengan Ulul Azmi adalah suatu gelar yang diberikan kepada Rasul Allah yang memiliki ketabahan dan keuletan yang luar biasa dalam berdakwah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mendapat gelar Ulul Azmi, Rasul yang memiliki keuletan dan ketabahan yang luar biasa itu juga mendapatkan mukjizat dari Allah, teman-teman. Nah, luar biasa ya. Tapi ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak apa sih itu mukjizat? Mukjizat adalah keistimewaan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat, teman-teman? Nah, tujuannya adalah agar umatnya percaya bahwa dirinya adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, siapakah Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi? Yang pertama yang mendapat gelar Ulul Azmi yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa Nabi Nuh? Ya, karena ketabahannya dalam menghadapi kaum Bani Rosib yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menurunkan banjir bandang yang sangat besar. Yang kedua yang mendapatkan gelar Ulul Azmi yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Pasti teman-teman sudah tahu kenapa Nabi Ibrahim? Karena ketabahannya dalam menghadapi Raja Namrud dan kaumnya yang sangat ingkar kepada Allah. Karena apa, teman-teman? Karena menyembah berhala hingga Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat cobaan dengan cara dibakar. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Kenapa Nabi Musa mendapat gelar Ulul Azmi? Karena ketabahannya dalam menghadapi Raja Fir'aun yang sangat kejam dan mengaku, teman-teman, mengaku apa? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Padahal Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Fir'aun. Yang keempat yang mendapat gelar Ulul Azmi yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nah, Nabi Isa ini karena ketabahan dan keuletannya dalam menghadapi kaum Bani Israel yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Isa mendapatkan gelar Ulul Azmi. Dan yang terakhir
yaitu teman-teman pasti tahu. Siapakah dia? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar ulul azmi karena ketabahan dan keuletannya dalam menghadapi kaum kafir yang sangat memusuhi Islam. Teman-teman pasti sudah tahu bagaimana Rasulullah dilempari kotoran, ya kan? Tapi Rasulullah tidak pernah dendam, selalu sabar, tidak pernah mengeluh. Selanjutnya teman-teman, adapun mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul yang mendapat gelar ulul azmi, yang pertama yaitu Nabi Nuh. Yang pertama Nabi Nuh, apa mukjizat yang Allah berikan teman-teman? Teman-teman pasti sudah tahu. Ya, benar banget, yaitu dapat membuat sebuah perahu yang sangat besar, ya, dan dapat memuat orang-orang yang beriman serta hewan-hewan. Nah, sehingga Nabi Nuh alaihi salam tidak tenggelam dalam banjir bandang yang sangat besar. Selanjutnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat, yaitu tidak hangus terbakar oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Masya Allah, luar biasa. Malahan Nabi Ibrahim sama sekali tidak merasakan kepanasan, ya, santai aja di dalam kobaran api. Selanjutnya yaitu mukjizat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam, tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular besar. Nah, ularnya ini bisa memakan semua ular-ular tukang sihir Fir'aun, serta bisa membelah lautan teman-teman. Laut Merah itu dapat dibelah oleh tongkat yang dipegang Nabi Musa alaihi salam menjadi jalan, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Bahkan apa yang terjadi dengan Fir'aun? Ya, Fir'aun dan pengikutnya tenggelam di lautan tersebut. Selanjutnya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa, yaitu bisa membuat burung dari tanah, kemudian dapat menghidupkan orang yang sudah mati, dan dapat menyembuhkan penyakit bawaan, dan dapat menurunkan hidangan dari langit. Masya Allah. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diberi mukjizat dari celah-celah jari-jarinya, jari-jari tangannya itu bisa keluar air. Kemudian selain itu mukjizatnya dapat membelah bulan tampak menjadi dua. Wah, luar biasa ya. Dan mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran, yang merupakan kitab suci yang paling lengkap dan tetap asli sepanjang zaman, yang sampai hari ini kita masih menikmati dan membacanya. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, dari penjelasan sebelumnya, apakah teman-teman dapat membedakan antara Nabi dan Rasul? Tentu sebenarnya Nabi dan Rasul adalah sama-sama seorang laki-laki pilihan Allah yang mendapatkan wahyu. Nah, ada di antaranya mereka yang dapat wahyu hanya untuk dirinya sendiri, dan ada juga yang harus disampaikan kepada umatnya. Dan ada yang mendapat wahyu dari Allah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya, disebut dengan nabi. Sedangkan seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan juga wajib disampaikan ke orang lain ataupun umatnya, disebut dengan rasul. Jadi perbedaan nabi dan rasul adalah nabi belum tentu rasul, tetapi rasul sudah tentu nabi. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman, dan kita
Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Tetap semangat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan latihan keempat. Semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang penuh cinta.